Islam menyebutnya sebagai orang-orang munafik. Pembela, pencela agama, pembela, penista agama disebut orang-orang munafik. Kalau memilih dan mensukseskan programnya, keinginannya orang-orang pencela agama ini untuk menjadi pemimpin, dianggap penampilannya sama, ya sholat, ya zakat, ya kadang-kadang puasa, memperlihatkan diri bahwa dia puasa. Kan puasa ini amalan rahasia. Yang tahu bahwa seseorang ini tidak puasa hanyalah Allah dan dia. Orang lain nggak tahu. Nah, memperlihatkan diri bahwa saya puasa, memperlihatkan diri bahwa saya sholat id, sholat. Makanya salah satu ciri-cirinya orang munafik itu ogah sholat subuh berjamaah, ogah sholat isya berjamaah. Karena waktu itu, waktu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu sholat isya dan subuh itu gelap, nggak diketahui orang. Jadi ogah sholat isya dan subuh berjamaah karena paling-paling orang nggak tahu. Amalnya untuk ditunjukkan kepada orang. Kalau zuhur, asar, maghrib itu masih kelihatan. Oh, si fulan ini Islam ya, jadi benar Islam lah, ini sholat. Kalau saya isya dan subuh nggak sholat, karena paling-paling orang-orang nggak tahu kalau saya nggak sholat, karena gelap. Pura-pura. Dan ini banyak terjadi di mana-mana, kapan saja ya ada. Kemarin waktu ada pertentangan ya, calon pemimpin non-muslim menginginkan untuk menjadi pemimpinnya orang-orang muslim. Kebanyakan masyarakat di suatu daerah mayoritas muslim, tapi dia nggak muslim menginginkan dia yang nggak muslim itu menjadi pemimpinnya orang-orang muslim. Nah, menggalang persatuan, mencari pendukung. Nah, pendukung-pendukungnya ini disebut sebagai orang munafik, disebut orang Islam yang mempunyai calon pemimpin muslim yang melawan ini tadi, yang menyaingi calon pemimpin non-muslim ini tadi. Orang-orang Islam menyebutnya sebagai orang-orang munafik. Pembela, pencela agama, pembela, penista agama disebut orang-orang munafik. Kalau memilih dan mensukseskan programnya, keinginannya orang-orang pencela agama ini untuk menjadi pemimpin, dianggap munafik. Dan kalau mati tidak disolati, diancam, kalau kamu mati tidak kami solati, karena kamu sekarang sebagai pembela penista agama. Nggak peduli dia ber-KTP Islam, kalau aktivitasnya membela penista agama, itu sebagian umat Islam yang lain menyebutnya sebagai munafik. Kita perlu hati-hati, jangan sampai kita kafir, apalagi kekafiran kita tutup-tutupi terus masih tetap mengaku Islam. Kafir ya kafir, gentle, jantan, akui bahwa saya nggak Islam, diakui aja. Kalau nggak mengakui saya sebagai bukan Islam, padahal hatinya kafir, itu namanya munafik. Dilanjut di ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una, mereka menipu Allah kepada Allah. Yang ditipu Allah. Mereka pura-pura Islam, menipu Allah, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislaman. Yang pertama merasa ditipu adalah Allah. Dan yang kedua otomatis ya umat Islam ini. Umat Islam merasa mereka sebagai muslim. Makanya Umar bin Khattab pernah menemui seseorang yang diberi rahasia oleh Rasulullah. Disebutkan oleh Rasulullah beberapa orang yang munafik. Tapi penyebutan ini
Rasulullah menentukan bahwa si A ini diberitahu orang-orang munafik, daftar orang-orang munafik di Madinah waktu itu. Nah, diberitahu daftarnya, tapi dengan syarat jangan diberitahukan kepada umat Islam, biar nggak menjadi kacau, biar nggak dibunuh oleh orang-orang Islam. Diberitahu saja bahwa dia ini sebenarnya munafik. Nah, karena ada berita begitu, Umar bertanya kepada orang yang diberitahu Rasulullah ini, adakah namaku di antara orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa mereka sebagai orang munafik itu?